Halo, apa kabar? Senang sekali. Hari ini hari Rabu, ya, Rabu, hari kedua karena hari Senin kemarin termasuk long weekend. Jadi Anda mulai kita baru masuk aktivitas pada hari kedua. Tetapi saya nggak tahu apakah Anda sudah beli tiket untuk nonton MotoGP di Mandalika nih, Bung Rocky, tanggal 18 sampai 21 Maret nih acaranya nih. Saya nggak bisa lagi itu. Padahal saya pesan 200 tiket, tapi katanya udah habis tuh. Karena diborong oleh ASN, diborong oleh BUMN, diborong oleh macam-macam itu. Jadi ada tiket sekarang, tiket lewat calo, dan itu mahal sekali tuh. Iya. Ini kan tadinya targetnya tiketnya sampai 100.000 dan kemudian Presiden Jokowi katanya dengan pertimbangan COVID diminta diturunkan jadi 60.000. Tetapi ternyata ini berdasarkan dari sekda dari sekda dari provinsi NTB. Rupanya mereka ada mobilisasi untuk tiket sampai targetnya 35.000 yang terjual kepada mereka, mulai dari apa tadi yang Anda sebut tadi, ASN tingkat provinsi, kabupaten, TNI, Polri, perbankan, bahkan sampai guru asosiasi profesi, guru pelajaran santri juga diminta untuk membeli ini supaya terpenuhi penjualannya itu, Bung Rocky. Dan mau dijadikan hari libur kalau perlu pada saat pelaksanaan ini supaya orang di Lombok nonton semua ini. Ya, karena saya dengar juga udah ada persiapan nanti penontonnya itu dikasih kuesioner oleh surveyor untuk menentukan apakah diperpanjang masa jabatan presiden apa enggak. Karena itu dipaksa. Jadi ini yang disebut memobilisasi, sama-sama seperti mobilisasi opini, juga memobilisasi penonton. Kan ya itu memang event internasional, tapi nggak semua orang ingin nonton. Kalau dipaksa mungkin nanti dia bingung nih apa sih ngeong. Jadi sekali lagi ini teori mobilisasi ini jalan terus dan kelihatannya Presiden Jokowi sudah ketagihan kerumunan itu. Karena itu dia mau supaya selalu ada kerumunan itu. Dan nurunin dari 100.000 ke 60.000 itu kan sama juga tetap kerumunan. Kalau dia bilang nonton mungkin dia maksudnya nonton aja di rumah atau dikasih gratisan internet kan. Jadi sekali lagi ini yang disebut simbol-simbol dari pameran kekuasaan. Dan saya kira mungkin pada saat yang sama nanti pada akhirnya patung Pak Jokowi lagi nunggang GP motor itu akan dipasang di pintu gerbang. Dan siapa yang mau masuk dia mesti nyenggol dulu patung itu kan, diusap-usap dulu. Ya, dan saya kemarin membaca ada sejumlah pernyataan juga itu dari para tuan guru kalau di sana ya, alim ulama tuan guru di sana yang menolak. Kenapa dengan dasar pertimbangan mereka tidak menolaklah fakta, oke Pak Jokowi punya kontribusi terhadap pembangunan di NTB. Tapi yang jadi buat mereka jadi penolakan, orang masih hidup, kenapa masih dibuatin patungnya? Ini kan dan dalam Islam sebenarnya kan juga hal-hal semacam ini soal sensitif ya, soal patung-mematung. Ya itu artinya kepekaan terhadap yang disebut local wisdom nggak ada. Kan mestinya tahu bahwa kehidupan religius di situ sangat kuat. Dan juga bagi penonton internasional, dia nggak mau lihat boneka naik motor, dia mau lihat betul-betul pebalap di situ kan. Dan kita sebetulnya berupaya untuk paham apa sebetulnya simbol patung Pak Jokowi itu tuh, demi apa itu ada di situ tuh. Itu yang disebut sebagai upaya untuk fetishism. Fetishism artinya memuja sesuatu yang sebetulnya nggak ada gunanya kan. Tapi ya udah mau diapain kalau itu semacam bagian dari penganggaran, lalu orang eluk-elukan itu. Dan satu waktu mungkin sama seperti patung-patung yang lain tuh lama-lama dianggap ya siapa sih yang ada di atas tongkrongan itu. Jadi sekali lagi kalau saya baca psikologinya, Pak Presiden ini udah ketagihan kekuasaan itu. Jadi semua mau dipamerkan secara megalomania tuh. Dan orang yang megalomania dia akan memobilisasi. Sementara dimobilisasi dia mengintip wilayah-wilayah yang mungkin membuat dia jelek gitu. Apa namanya tuh? Jadi kecurigaan pada komunitas berbanding terbalik dengan mengagung-agungkan komunitas yang lain. Jadi komunitas penonton diagung-agungkan, sementara komunitas kritisi itu dicurigai terus. Kan itu yang terjadi pada seseorang yang mengalami instabilitas atau ketidakutuhan psikologi. Ya, dan ini saya kira ada kaitannya juga ini dengan sedang heboh nih, karena ketika Presiden
memberikan pengarahan pada Rapim TNI dan Polri itu kan Presiden mengaku dia membaca WhatsApp grup dari TNI Polri ini, ada termasuk keluarga, termasuk istri-istrinya ini ya, yang dia mempersoalkan bahwa ada penolakan terhadap IKN, dan menurut beliau bahwa soal TNI itu nggak kenal yang namanya demokrasi semacam itu. Kalau sudah diputuskan, apalagi ini keputusan pemerintah disetujui oleh DPR, ya harus bagaimanapun harus tetap jalan. Saya kira ini soal serius juga ini, Bung Rocky. Ini gila ini itu namanya kepo tanda Parno. Kan ngapain ngepoin WA grup keluarga TNI? Kan itu bukan resmi kan? Itu kan chatting di antara mungkin antara ibu-ibu Dharma Pertiwi apa namanya itu, yang kemudian kesenggol dengan isu IKN, lalu saling bergurau di situ tuh. Lalu Presiden merasa bahwa kok nggak didukung tuh. Kan itu pembicaraan internal di kalangan WA Group, dan itu sebetulnya tidak sopan kalau Presiden nguping pembicaraan di situ tuh. Biarkan itu komunitas yang tumbuh sendiri tuh. Dan itu kan bukan rapat di Cilangkap. WA Group kan semacam pertemanan sosial di antara ibu-ibu, dan ya ibu-ibu mungkin ngatur arisan, terus ada yang iseng tuh, yuk kita arisan di IKN, lalu Presiden baper. Kan itu hal yang biasa aja kan. Jadi kalau sampai soal-soal semacam itu Presiden ikut campur, itu artinya kepercayaan diri beliau udah terganggu tuh. Dia mencurigai semua hal, itu bahayanya tuh. Saya mau terangkan itu secara akademis bahwa mental orang itu kalau dia makin peka dengan sedikit aja guncangan ketidaksukaan, dia bereaksi. Itu jadi Presiden bereaksi. Dan kacaunya reaksi itu diucapkan ke publik kan. Kan ini konyolnya di situ tuh. Kalau mungkin dia bergurau aja, ini kenapa sih nyindir-nyindir IKN, yang nggak ada soal. Tapi ini di forum resmi dia mesti ucapin itu. Artinya ada yang terganggu di dalam bagian lobus frontal itu, cara berpikirnya itu. Saya kira itu soalnya tuh. Dan ini bahaya karena nanti jadi sinyal bahwa oke, kalau begitu ASN juga nggak boleh bikin WA group karena nanti akan diintai oleh kantor kepresidenan. Kan begitu kan jadinya. Jadi akhirnya sebetulnya Presiden urusannya adalah intai-mengintai doang. Dan itu yang membahayakan karena orang akan bikin WA group dengan upaya untuk tidak bisa diintai. Dia akan pakai Telegram atau fasilitas lain. Jadi kita masuk di dalam suasana curiga mencurigai. Padahal itu hal yang biasa aja. Loh, semua orang ngomongin IKN kok, pers ngomongin segala macam. Kenapa ibu di kompleks TNI nggak boleh ngomongin itu? Kan itu ajaib tuh. Kan nggak semua orang juga merasa nyaman dengan berita itu. Mungkin juga ibu-ibu itu lagi berupaya mendiskusikan apa untung ruginya kalau dipindahkan. Itu cuma diskusi biasa. Jadi saya menganggap bahwa Presiden berlebihan kepo terhadap kegiatan mak-mak itu kan. Oke. Ya, kalau dari sisi itu mungkin iya ya berlebihan. Tapi apakah ini juga tidak menunjukkan ada sesuatu ya semacam katakanlah krisis gitu ya, karena kemudian hal-hal yang tadinya kecil menjadi sangat sensitif. Karena memang kita paham kalau kemudian katakanlah seperti TNI dan Polri sudah tidak lagi mendukung IKN, saya kira ya ini merupakan tanda-tanda yang cukup serius kan. Ya itu artinya Presiden sendiri akhirnya jelasin kan dengan keponya dia tahu bahwa tidak semua aparat negara itu mendukung IKN. Kan justru dengan itu terbuka kan. Jadi ngapain Presiden mesti ngomel? Kan ini kayak orang yang ingin dapat dukungan sepenuhnya tuh. Kalau begitu pastikan aja seluruh rakyat Indonesia harus mendukung. Jadi ngapain? Yang kalau begitu ya gampang, siapa yang mendukung ya disurvei aja oleh Burhan siapa namanya. Saya lagi mengusulkan itu sebaiknya kan modusnya seperti itu, dibikin aja lah survei di kalangan TNI dan Polri gitu, nanti kan nggak diumumkan gitu bahwa 101% nggak boleh ya 100% gitu. Semua keluarga ASN dan TNI Polri mendukung. Ya ini bahayanya kalau negara ketagihan survei dan Presiden mau tahu sebetulnya opini publik melalui survei dan akhirnya dia lakukan hal yang tidak sopan, yaitu mengintip WA group. Kan itu nggak sopan loh. Kalau Presiden ada di situ di dalam grup itu berarti Presiden nggak bekerja dong, karena dia mantau WA group dulu kan orang akan berpikir begitu. Jadi ngapain sih kepo-kepo nih?
Ini Pak Jokowi juga ya udah mending santai gitu di Bogor, dengerin musik rock kan enak itu kan, balik pada Led Zeppelin karena semua orang sekarang menunggu Stairway to Heaven yang nggak nyampe juga tuh. Kan begitu sebetulnya kalau kita bincangkan ini versi bahasa WA Group, kira-kira begitu. Kita anggap aja ini pembicaraan hari ini soal WA Group dengan langgam WA Group juga tuh. Nah, kalau kita menyimak keseluruhan, karena media memang memilih angle itu ya soal ibu kota ini lebih. Ini media juga nakal nih media. Tapi memang soal IKN ini dibahas panjang lebar oleh Presiden Jokowi, dan di situ bagaimana menurut beliau pemerintah itu ya harus berani mengambil langkah-langkah seperti itu yang dilakukan terhadap seperti yang di IKN ini. Dan artinya sebenarnya beliau ingin menunjukkan bahwa pada pemerintahan dialah langkah besar semacam ini bisa dilakukan, karena kan sebelumnya Pak Harto juga pernah merencanakan itu dengan membangun di Jonggol, tapi kan kemudian tidak terwujud. Yang lain, yang presiden-presiden lain nggak berani masuk wilayah ini, dan Jokowi yang berani, karena itu harus didukung lah. Kalau kita belajar reverse psikologi terbalik, itu artinya Jokowi sendiri sebagai presiden, dia ragu bahwa ini bisa terwujud. Sebetulnya begitu. Karena itu dia mulai memastikan ini, ya ngapain, hal yang udah diputuskan, ya udah, lakukan aja kan. Mulailah lakukan pengumpulan uang yang sebetulnya kita nggak tahu dari mana, karena kalau dua menteri teknis bilang nggak ada uang, mau diapain presiden? Kan Menteri PUPR bilang belum ada anggarannya. Sri Mulyani bilang nggak cukup uangnya tuh. Bahkan tahun depan kita masuk krisis yang besar-besaran. Sekarang ada peristiwa kenaikan harga minyak segala macam tuh. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi itu ada di dalam angan-angan itu. Dalam upaya dia bayangkan bahwa wah istananya udah jadi, setiap malam mungkin beliau lihat laptopnya tuh, kapan nih air mancurnya itu di depan istananya jalan, kapan hutan buatan itu jalan, kapan macam-macam itu. Nah itu yang kemudian jadi mimpi palsu sebetulnya. Jadi presiden mengalami delusi juga tuh. Kalau dia yakin bahwa itu akan jadi, dia mesti terangkan bahwa uangnya udah segini. Infrastruktur pertama udah saya bangun, yaitu kolam ikan di depannya atau kolam kodok di depannya. Dengan sedikit bercanda aja kan, supaya orang nggak terlalu tegang kan, bayangin. Jadi presiden bilang, kalau kalian nggak percaya, datanglah. Ini kolam kodok pertama yang akan saya bangun, karena saya akan kembali pada hobi saya, itu melihara kodok. Jadi orang agak tertawa. Jadi ketertawaan itu membuat orang nggak tegang. Begitu, jangan presiden ngintai emak-emak yang lagi ngerumpi soal IKN. Itu juga norak itu. Saya juga mau ingatkan bahwa di dalam komunikasi politik, kalau presiden terlalu masuk di dalam hal-hal yang dengan mudah dideteksi sebagai kekacauan psikologi, maka orang akan olah lebih jauh apa yang terjadi di dalam batin presidennya, sehingga harus kepo pada hal-hal yang sebetulnya remeh-temeh. Itu bahayanya tuh. Dan ya buat kita mungkin gampang, tapi soal beginian itu bagi investor asing, dia akan sewa psikolog bermutu dari luar negeri untuk tahu kira-kira core batinnya atau core self-nya presiden terganggu apa enggak. Dan kesimpulannya adalah terganggu. Kenapa? Karena dia kepo hal-hal yang remeh-temeh. Sebagai kepala negara nggak perlu kepo begituan kan. Ya. Dan ini tadi saya pakai kata-kata kepo terus karena itu yang kosakata milenial kan begitu. Kepo artinya apa? Ingin tahu ya. Ya, pengen tahu urusan orang lain lah. Kira-kira gitu ya, anunya. Ya, kalau kita terjemahin dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Iya, kalau kata milenial ini presiden kok vibes-nya ngaco itu, vibes-nya ngaco. Bahasa milenial saya lagi pelajari. Ya, oke. Jadi Bung Rocky, saya kira kayak gini ini publik menangkapnya memang ada sesuatu yang sangat serius. Jadi bukan hanya dianggap bahwa presidennya terganggu, tetapi ada jauh lebih dari soal itu, karena ini menyangkut sebuah lembaga seperti TNI dan Polri yang memang seperti dikatakan oleh presiden itu tegak lurus loyalitasnya itu kepada kebijakan pemerintah. Tapi orang kemudian mengingatkan, jangan salah bahwa TNI Polri itu bukan abdi pemerintah, tapi dia abdi negara. Ya, itu akhirnya pembicaraan melebar kemana-mana. Dan pasti ada rapat di TNI, ada rapat di polisi, dan mulai membicarakan isu ini. Juga nanti kalau seorang jenderal pulang ke rumah, dia mulai nyindir ibunya, istrinya mungkin, ngapain sih pagi-pagi udah main WA, gue ditegur nih, kira-kira begitu kan. Lalu terjadi pembicaraan lucu-lucuan di situ tuh. Karena juga bagi mereka, ya ini lucu aja. Kan mereka akan bilang, tuh dari mana ya Pak Jokowi ya, kita lagi ngomongin dia.
kan kan jadi konyol-konyolan sebetulnya. Jadi mending Pak Jokowi bilang ya silahkanlah pergunakan WA itu buat bercanda juga nggak apa-apa. Tapi yang penting dukung IKN karena saya udah putuskan itu. Kan lebih begitu sebetulnya. Bukan dengan teguran, itu kan teguran itu kan. Ya tentu aja setiap kali upacara bendera pagi-pagi apel, ya semua anggota TNI Polri itu tegak lurus dengan konstitusi kan. Ya itu soalnya. Tapi ini kan proyek negara yang nggak proyek pemerintah Jokowi yang nggak mungkin ditegak luruskan. Sama seperti waktu Pak SBY juga berarti orang berpikir, oke, kita semua tegak lurus. Ternyata Jonggol gagal. Pak Harto juga begitu kan, mau pindahin ke Jonggol juga menunggu proyek yang nggak selesai nyampe ke Pak SBY. Jadi jangan satu proyek yang belum selesai diminta orang untuk langsung yakin bakal bisa itu nggak bisa itu. Itu hanya bisa adanya di impian. Jadi kalau sesuatu itu baru bersifat rencana, ya semua orang berhak untuk membicarakan kemungkinan gagalnya, bukan kemungkinan berhasilnya. Kalau kemungkinan berhasil, optimisme presiden. Tapi kemungkinan gagal itu adalah kalkulasi masyarakat sipil, termasuk mak-mak dari TNI. Mak-mak TNI itu masyarakat sipil loh, bukan mereka bukan TNI itu. Suaminya iya tuh, sebaliknya ada jenderal yang bergender perempuan, ya suaminya masyarakat sipil jadinya kan. Jadi mulai saya kira adalah sampai beberapa hari ke depan lah. Sementara ini di WhatsApp grupnya kita sarankan para mama TNI dan juga anggota TNI yang lucu-lucu aja dulu gitu. Karena pasti Anda setelah ini akan dipantau. Ya akan ada kamuflase biasanya. Mama ini jago. Nanti mereka pakai simbol-simbol gitu. Kalau IKN mungkin disebut TKP, tempat kejadian perkara. IKN. Itu akan terjadi itu. Karena kemampuan mak-mak untuk membuat grammar baru di antara mereka itu pasti nggak akan terdeteksi oleh Presiden Jokowi itu. Terlalu canggih lah mak-mak ini untuk diawasi. Ya. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Jadi kita kalau yang di luar TNI kebetulan atau berteman dengan TNI, ya nggak perlu khawatir akan diintip ini. Tapi khusus Anda TNI dan Polri dan juga ASN, nah ini mulai pandai-pandailah membawa diri atau pandai-pandailah mencari sinonim dari kata yang asosiasinya pada IKN tadi itu. Dan saya usulkan mak-mak yang ingin curhat soal ibu kota, pindahin ke FNN aja, nggak usah ke WA. Iya. Oke, terima kasih Bung Rocky dan jangan lupa tetap 0%. Tetap 0%.